Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah Maulana Ja'far As-Shadiq. Nama kecilnya Ja'far Shadiq. Ia putra pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah, adik Sunan Bonang, anak Nyi Ageng Maloka. Disebutkan bahwa Sunan Ngudung adalah salah seorang putra sultan di Mesir yang berkelana hingga Jawa. Di Kesultanan Demak, ia pun diangkat menjadi panglima perang. Kegiatannya berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Berkat ketinggian ilmu dan kecerdasan pemahamannya, oleh orang-orang Jawa dijuluki walinya ilmu. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Kemudian ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, sangat toleran pada budaya setempat, bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang dan pancuran atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusun secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi dari cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dengan begitulah ia mengikat masyarakatnya. Bukan hanya berdakwah seperti itu yang dilakukan Sunan Kudus. Sebagaimana ayahnya, ia juga pernah menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Maulana Ja'far As-Shadiq ikut bertempur saat Demak di bawah kepemimpinan Sultan Prawoto, bertempur melawan Adipati Jipang Arya Panangsang. Sunan Kudus mempunyai strategi dalam berdakwah. Model strategi pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Kudus dapat dipetakan antara lain. Yang pertama, ia mendekati umat Hindu. Ia mengajarkan toleransi dengan cara menghormati sapi yang memang keramat menurut agama Hindu. Cara lain ialah ia membangun menara masjid dengan model candi Hindu. Strategi dakwah Sunan Kudus yang lainnya adalah mendekati umat Buddha. Ia membangun tempat wudhu yang berjumlah 8. Pada 8 tempat wudhu tersebut, ia membangunkan arca kebo Gumarang karena ia tahu kalau arca tersebut dihormati oleh umat Buddha. Model strategi pendekatan dakwah Sunan Kudus yang ketiga yaitu melakukan pembaruan dalam acara ritual mitoni. Acara ini untuk bersyukur kepada Tuhan berkat kelahiran anak. Acara ini sejak lama disakralkan oleh umat kedua agama tersebut. Sunan Kudus merubah pola atau cara penyembahan yang biasa kepada arca diubah menjadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelebihan Sunan Kudus. Selain sebagai salah satu panglima perang yang pernah dimiliki oleh Demak Bintoro,
Ia tidak hanya cerdas dalam mengatur strategi perang, melainkan juga cerdas dalam mengajak masyarakat dalam agama Islam. Asumsi tersebut tidak lain hanyalah untuk membawa masyarakat menuju suatu ajaran yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan mengubah pola pikir yang sebelumnya. Pendekatan ini lebih kepada nilai-nilai kebudayaan serta tradisi yang sudah berkembang sebelumnya. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.